Dalam video tutorial ini, kita akan bahas mengenai menu peserta didik di aplikasi Dapodikdas Generasi 4 ini, di mana yang kita bahas di sini adalah poin 2, yaitu bagaimana cara menggunakan fitur mutasi atau tambah data peserta didik secara online. Caranya adalah melalui website dapo.dikdas.kemdikbud.go.id. Untuk itu, kita buka terlebih dahulu website Dapodikdasnya. Kita ketikkan alamatnya. Lalu kita akan berada di beranda website Dapodikdas. Untuk memulai memproses fitur mutasi online, kita harus login ke dalam data sekolah dulu. Caranya adalah di tombol menu di pojok kanan atas ini kita klik, lalu kita pilih login operator sekolah. Ini adalah tampilan dari login operator sekolah, di mana kita bisa memasukkan username dan password untuk dapat mengakses data sekolah. Kita masukkan username-nya, lalu kita inputkan password-nya. Setelah itu pilih OK. Maka kita dapat login di progres pengiriman dari data sekolah kita. Di dalam progres pengiriman ini, di sini ada menu mutasi peserta didik. Mutasi peserta didik ini biasanya digunakan untuk memindahkan data siswa yang telah lulus dari SD dan atau siswa yang mutasi dari sekolah lain ke sekolah yang baru. Kita klik tombol mutasi peserta didiknya. Maka kita masuk ke dalam menu mutasi peserta didik. Ini adalah tampilan dari menu mutasi peserta didik. Pertama, kita akan ditanyakan sekolah asal dari peserta didik yang akan kita mutasikan. Lalu ini adalah sekolah tujuan tempat mutasi, yaitu sekolah kita. Jadi kita harus mencari dulu berdasarkan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, lalu nama sekolahnya. Baru kita bisa mencari data peserta didiknya. Misalkan di sini siswa tersebut adalah dari Provinsi Jawa Barat. Lalu kabupaten kotanya, Kabupaten Ciamis. Kecamatannya, Kecamatan Panumbangan. Sekolahnya adalah SD 1 Medang Layang. Nah, setelah data sekolahnya kita pilih, selanjutnya kita bisa mencari data peserta didik berdasarkan NISN-nya. Kita inputkan dulu data NISN-nya. Nah, maka datanya telah ditemukan. Di sini syaratnya adalah siswa yang akan dimutasikan harus sudah dikeluarkan terlebih dahulu. Apabila terdapat keterangan sudah dikeluarkan, maka kita bisa memproses mutasinya. Namun apabila belum dikeluarkan, kita tidak bisa memproses mutasinya. Kita akan proses mutasinya. Kita pilih tombol mutasi ini. Kita tunggu prosesnya. Maka di sini kita sudah mendapatkan satu siswa Agnes Inta Sutisna dengan NISN seperti yang tadi kita inputkan telah dimutasikan kepada sekolah kita. Lalu selanjutnya kita coba satu siswa lagi. Provinsinya sama. Kabupaten Ciamis, Kecamatan Panumbangan, dari SD Negeri 1 Medang Layang. Kita akan coba cari peserta didik berdasarkan namanya. Misalkan namanya Angelina Agustin. Kita cari peserta didiknya. Ini dia, ditemukan. Jadi kita bisa mencari berdasarkan NISN, juga bisa berdasarkan nama. Kita proses juga.
Kita pilih mutasinya. Maka kedua data siswa tersebut, yaitu Agnes Intan Sutisna dan Angelina Agustin ini, sudah berpindah dari sekolah asalnya SD Negeri 1 Medang Layang ke sekolah tujuan. Sebelum kita konfirmasi, kita coba kembali satu siswa di sekolah yang sama, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Panumbangan, Medang Layang. Nama siswanya adalah Ahmad Iqbal Karya. Kita coba cari. Kita bisa lihat di data sudah dikeluarkan, data siswanya tidak ada. Berarti siswa ini masih berada di dalam kategori belum dikeluarkan. Apabila belum dikeluarkan, proses mutasinya tidak bisa kita proses. Sehingga kembali kita tekankan bahwa mutasi online ini dapat dilakukan apabila siswa tersebut sudah diregistrasikan keluar dari aplikasi Dapodikda Sekolah Asal. Selanjutnya, proses terakhir dari mutasi ini adalah proses konfirmasi. Apabila misalkan terdapatkan kesalahan, bisa kita batalkan dengan pilih menu batal. Tapi apabila misalkan sudah tidak ada masalah, maka kita konfirmasi proses mutasinya dengan klik tombol berikut, yaitu konfirmasi proses mutasi. Kita klik. Dengan demikian, proses mutasi telah selesai dilaksanakan. Langkah setelah proses mutasi online adalah dengan melakukan sinkronisasi, di mana datanya akan turun ke aplikasi melalui sinkronisasi ini. Lalu kita periksa data peserta didiknya, masukkan ke dalam anggota rombel dan sinkronkan kembali. Untuk mengecek datanya, kita menuju tabel peserta didik. Maka kita cari siswa tadi yang kita masukkan adalah Agnes Intan Sutisna. Ini adalah siswa yang baru saja kita mutasikan. Di sini terdapat belum masuk rombel. Dan selanjutnya, yang satu lagi adalah Angelina Agustin. Dan ini adalah salah satu lagi data dari siswa yang tadi kita mutasikan. Dengan demikian, dengan proses mutasi ini, kita bisa menambahkan peserta didik yang sudah keluar atau lulus dari sekolah dasar atau dari sekolah asal, menuju ke sekolah tujuan di mana tempat kita berada, tanpa harus menginputkan kembali secara manual data-datanya. Karena jika kita lihat di sini, data-datanya sudah lengkap dari mulai data pribadi, data ayah kandung, data ibu kandung, data periodik, serta data-data lain-lainnya. Selanjutnya, jangan lupa nanti setelah siswanya ditemukan, karena di sini statusnya belum masuk ke dalam rombel, kita inputkan ke dalam anggota belajar di rombongan belajar. Demikian cara penggunaan mutasi secara online.